Astaga. Lu pakai bahasa Jawa. Ya mungkin ini aksi protes ibu-ibu aja gitu. Plat belakang pakai sempak. Masalahnya nyampe masuk sampai spakbornya ketutup gitu, diperhatiin. Yo, Bang Santi people, welcome back again, balik lagi di sini bareng Nyonyo dan Mamang Inhere. Seperti biasa sebelum kita melihat video-video yang membagongkan dan tidak berguna tentunya gitu buat Santi people yang mau ya support tipis-tipis lewat saweran gitu, bisa langsung lewat Saweria yang linknya ada di bawah ya Nyo ya. Iya. Juga buat Santi people yang mau follow akun Instagram kita bisa langsung di follow, linknya juga ada di deskripsi. Yang mau follow TikTok juga di deskripsi juga. Sudah lengkap di Sudah deskripsi. lengkap, betul ya. Sebelum meluncur ke videonya, video apa, jangan lupa apa Nyo? Jangan lupa di subrek Biar apa Nyo? biar dapat Mas Golden. Biar dapat Mas Golden tentunya. Keep support Nyomang, Nyonyo dan Mamang ya, tolonglah ya ini mah ya. Nah sekarang tonight malam ini, hari ini kita akan membahas soal fenomena e-tilang gitu atau yang tilang elektronik gitulah ya. Dan ada beberapa ibu-ibu yang punya apa ya, sejujurnya nggak tahu ya salah apa bener ya. Yang jelas ibu ini kayak memberikan solusi gitu, gimana caranya kita menghindari e-tilang gitu. Sebenarnya kayak e-tilang juga kan nggak terlalu berpengaruh selama kita taat sama lengkap mah ya gitu. Tapi aksi ibu-ibu ini patut kita beli exposure, anjir. Patut kita angkat gitu karena menurut aku tuh dia kreatif gitu si ibu ini tuh, pokoknya badabes gitu lah ya si ibunya. Sebelumnya buat yang belum tahu e-tilang itu, kemarin sempat ramai soal ini kakek-kakek yang kena tilang pada saat bermotor di sawah gitu, kena e-tilang. Dia nggak pakai helm kan tentunya. Ya, di sawah ngapain pakai helm sih? Ya namanya pakai motor mah harus pakai helm gitu menurutnya makan ya. Tapi kan kakek ini nggak tahu, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba jus datang surat penilangan dan segala macamnya gitu kan. Tapi bingung juga kan kalau tilang manual kan ada yang disita ya, entah SIM atau STNK. Kalau e-tilang apa gitu? Aku juga nggak tahu juga karena belum pernah juga ditilang gitu kan lewat e-tilang. Kalau tilang manual beberapa kali pernah. Nih kayak gini contohnya, nggak pakai sabuk kalau nggak salah, ini kena e-tilang. Nah nomor plat nomornya ini yang jadi patokan kamera pengawasnya gitu. Tapi nggak habis akal, namanya ibu-ibu ya, ibu-ibu badabes gitu nih. Ada postingan akun Instagram dari Status Fakta, ada caption sedikit, mama tutup plat pakai celana dalam hindari ETLE. Polisi buka suara apa kayak gimana? Langsung kita meluncur ke video, ceki people Nyo. Play. Nah, ini video tipis ya kan. Aku berhasil dapat behind the scene proses pemasangan atau proses pengamanan plat nomornya gitu. Diposting sama akun Instagram Terang Media nih. Aksi mama tutupi plat nomor pakai CD agar tidak ditilang katanya. Ini mama yang tadi? Ya sepertinya kalau kita lihat motornya sama. Oh, jadi iya. plat depan ditutup pakai BH. Astaga. Lu pakai bahasa Jawa. Ya mungkin ini aksi protes ibu-ibu aja gitu. Plat belakang pakai sempak. Masalahnya nyampe masuk sampai spakbornya ketutup gitu, diperhatiin. Tuh, ini ibu-ibunya deh. Oh sengaja ya dia ya. Sengaja gitu. Mungkin ini buntut protes ibu-ibu ini pernah kena e-tilang mungkin ya, tanpa tahu sebabnya. Mungkin yang dia rasa kayaknya gue nggak melanggar aturan apa-apa gitu ya. Atau bisa jadi karena kok makin kesini aturannya makin gitu. Makin kesini makin kesana gitu aturannya. Makin kesana. Jadilah ibu-ibu ini udahlah gitu. Kayak kita turutin nih apa maunya gitu, terus kayak pakai sepatu gitu-gitu kan, pakai helm tapi ya gitu. Pakai jadi daster kayak lagi. Iya, ini pakai daster, sepatuan, helman nih. Tuh, ada yang joget pargoy gitu. Aduh ngakak banget ya. Kasbalon. Anjir, plat depan BH, plat belakang sempak aja. Ayo Lar. Kasbal. Kasbalon. Oh yang ini juga. Yang ini enggak, yang depan enggak, yang itu enggak. Wah, ini lanjutannya nih tuh.
Ini mak-maknya. Ini pasti disebar dari grup WhatsApp ya. Tapi kalau kita lihat nih, ini kan ada 2 akun Instagram yang ngeposting ya. Ini punya komentar masing-masing tuh berbeda nih. Kalau di Terang Media yang ada behind the scene ya, itu tuh kalau kita lihat sekilas pada kontra dengan ibu-ibunya. Kayak nggak malu apa, semua demi konten, nggak lucu. Ini Jiji belum siap jadi orang dewasa nampaknya, anjay. Kalau di status fakta komentarnya lebih ke bercandain, masuk angin bu nanti, karena mungkin dia beranggapan sempak yang dipakai yang ditempel di spakbor gitu kan. Ada itu dari Rosa Fauzia. Ya. Dia berdaster tapi bersepatu udah pakai helm, nggak ada yang perlu ditilang kayaknya. Iya, karena kan balik lagi yang benar kata kamu, ini bukannya menghindari, benar-benar menghindari, cuman mungkin kayak bentuk protes kali ya, bentuk protes ibu-ibu gitu yang kayaknya udah kena tilang deh sebelumnya dia tuh. Atau mungkin gini kali, dia mau ke pasar doang nih gitu, mau belanja, kan pasti mama ke pasar pakai daster dong, suruh pakai sepatu gitu kali. Oh, iya, jadilah iya, begitu modelannya. Iya, daripada ini, tapi ini sempaknya gede juga Salfox, spakbor ya masuk gitu. Dibela-belain emaknya nggak pakai CD buat ini, ternyata katanya dalamnya nembus sensor pak katanya. Tapi kelihatan bedanya, beda akun, beda apa namanya, beda netizen juga gitu kan. Beda respon dari beda netizen. respon, betul. Di status fakta ini ketawa-ketawa ya udah bercandain aja gitu. Tapi di Terang Media, ketus banget. Tuh. Gila nih dan nggak lucu plus, malah malu-maluin body. Tuh katanya. Padahal ya nggak tahu ya. Aku pun menganggap ini kayak lucu-lucuan aja gitu. Iya bentuk protes sih kalau menurutku sih. Iya, aksi protes mama. Daripada protes-protes yang macetin jalan, mending protes di konten kayak gini gitu. Bener. Wes, Sempak sampai spakbor itu aku salfok. Punya siapa? Kayaknya punya yang ini nih, punya ibu yang ini nih. Yang ini nih. Tuh, soalnya nampak order dealnya paling besar dia gitu. Masuk sampai spakbor, spakbor belakang. Bisa jadi tuh dia sengaja beli buat itu doang. Jadi sempak baru sengaja dibeli gitu ya. Asik. Gas molur gitu ya. Tadi ada komenannya kan yang soal ketawanya kurang natural. Menurut kamu natural nggak ketawanya? Ngakak sih. Natural kan, ngakak ya. Ngakak Berarti sih. ini Don 33_2 Anda cuma sinis aja, anjing sinis. ayo Lar, gaspol. Gaspol Lar. Ini pun aku rasa nggak turun sampai jalan beneran kayaknya Maya. Mungkin di sekitaran kompleknya doang nih. Nggak nyampe ke jalan raya gede gitu. Ya cuma sebatas kayak protes via konten ya udah gitu. Nggak bener-bener dia keluar kemana ke pasar gitu dengan kondisi plat ditutupin BH sama sempak gitu. Mungkin ya menurut aku ya gitu. Tapi kalau aku ngerasanya dia nggak ke pasar sih, cuman ya udah kayak keliling-keliling aja kondisi kayak gitu. Iya pan aku bilang kayak gitu tadi, keliling-keliling komplek doang nggak nyampe. Bukan komplek, keluar jalan. Oh, keluar jalan gitu ya. Iya. Kalau kamu pernah ngerasain tilang? Enggak. Ujuk-ujuk gitu kayak perasaan aman-aman aja nih terus tiba-tiba dateng gitu. Enggak pernah dong. Nah, kalau aku sih masih penasaran gitu, apanya yang ditahan itu. Maksudnya kalau surat tilangan itu datang terus kita nggak ngeproses gitu, apanya gitu yang ditahan kan? Kalau tilang manual, kalau kita nggak ngeproses ya SIM atau STNK kita yang ditahan gitu. Entah kalau tilang apa yang ditahan gitu. Mungkin kita cari info-info sedikit. Ini baru kita dapat info dari kompas.com, kalau nggak diproses gitu surat tilangannya, ya kan. Apabila pengendara tidak membayar denda dalam kurun waktu 15 hari, pajak STNK akan diblokir gitu. Jadi kalau kita nggak proses lebih ribet lagi gitu ngurusin STNK baru gitu, mungkin karena pajaknya akan diblokir gitu ya. Jadi santai people, tolonglah taat aturan ya di jalan, walaupun Mamang juga kadang-kadang suka ya tipis-tipis lah ya gitulah ya Nyonya paham banget. Kalau Nyonya taat banget di jalan ya Taat dong. Saking taatnya baunya pelan banget itu ya. Iya bawa 20. Bawa 20. Tapi tadi ada info juga tuh di yang Di itu mana? tadi. Nah di situ tuh di atas. Nah jadi katanya setelah pelanggar yang dikenai tilang elektronik akan dikirimi
dikirimkan surat konfirmasi pelanggaran. Surat konfirmasi akan dikirim selambat-lambatnya 3 hari setelah pelanggaran dilakukan. Nah, itu bawahnya. Setelah itu pelanggar diberi waktu 8 hari untuk konfirmasi melalui website. Ngaku gitu bahwa ya saya telah melanggar di website ini gitu ngaku. Jadi kalau misalnya kalau yang tilang biasanya kan langsung kita ada ditahan, dikasih surat. Iya, dikasih surat, kita harus datang ke sana kan. Iya, ngeproses lah gitu. Nah, kalau di sini berarti kan nggak ada yang ditahan dan bisa dikonfirmasi melalui websitenya itu gitu. Tapi bisa juga datang langsung tuh di bawahnya tuh. Pelanggar juga bisa datang langsung ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum gitu. Tapi penasaran apa aja sih gitu yang bisa diproses melalui e-tilang nih, ada gini. Jenis pelanggaran yang dapat ditangkap oleh kamera etle adalah pengendara yang menggunakan ponsel saat berkendara, tuh, tidak menggunakan helm dan tidak menggunakan sabuk pengaman. Jadi, wah, bahaya juga kalau misalnya sambil nyari jalan gitu di maps gitu. Iya. Itu kalau foto cekrek gitu sama e-tilang kena gitu. Masalah dendanya berapa gitu belum ketahuan juga gitu ya. Tapi mungkin Santu People pernah ada yang mengalami kena e-tilang juga kali ya. Jadi kalau gitu kita nunggu cerita dari Santu People dengan cara kita lempar saja berarti kita closingnya. Lanjut di komen seperti biasa. Nyonyo dan Mang Den cabut dulu dan ciao.